Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Masih di channel YouTube saya. Ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang data, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Ini khusus untuk kawan-kawan yang sedang mengerjakan skripsi, menulis artikel, harus lihat video ini. Karena apa? Karena ini penting banget. Oke, yang pertama kawan-kawan data, sesuatu yang sangat penting sekali karena kalau nggak ada data nggak akan ada penelitian, betul nggak? Oke, nah data ini sebenarnya jika dilihat dari tipe penelitiannya maka dibagi menjadi dua. Ada yang namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu data berupa narasi atau deskripsi kawan-kawan. Misalnya deskripsi suatu daerah yang diteliti, kemudian sejarah berdirinya sebuah perusahaan, itu. Itu adalah data kualitatif, artinya deskriptif, gambaran dari suatu objek yang kita teliti. Kemudian kalau data kuantitatif itu yang seperti apa? Data kuantitatif itu adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung. Misalnya ya, suhu, berat badan, tinggi badan, usia, nilai, jumlah penghasilan. Itu adalah data-data kuantitatif, artinya adalah dapat diukur atau dapat dihitung. Oke ya. Kemudian kawan-kawan, kalau data ini dibagi berdasarkan sumbernya, oke, kalau tadi kan berdasarkan tipe penelitiannya ya, ada data kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang kalau misalnya data dilihat dari sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data utama atau data pokok yang diperoleh dari tangan pertama atau subjek peneliti atau respondennya atau informannya langsung. Itu ada data primer ya. Data primer itu data dari tangan pertama, subjek penelitian, informannya atau respondennya. Kemudian data sekunder adalah data pelengkap, jadi melengkapi data primer. Biasanya data pelengkap diperoleh tidak melalui tangan pertama, tetapi melalui tangan kedua. Misalnya gini, data yang diperoleh dari majalah, koran, pamflet, itu adalah data-data sekunder, artinya tidak diperoleh langsung dari si informan. Itu adalah data sekunder kawan-kawan. Nah, data sudah tahu ya, data ini kan harus kita kumpulkan. Cara mengumpulkan data ini namanya adalah teknik pengumpulan data. Ketika kita mengumpulkan data, kita membutuhkan yang namanya alat kan, alat untuk mengumpulkan data tersebut. Alat untuk mengumpulkan data ini namanya adalah instrumen kawan-kawan ya. Alat untuk mengumpulkan data namanya adalah instrumen ini. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Kalau misalnya kita makan, alatnya apa? Bisa jadi alatnya adalah sendok. Nah, ini sudah saya kasih penjelasan ya di sini. Ini adalah jenis teknik pengumpulan data dan di sebelahnya adalah jenis instrumen. Jadi kalau misalnya kita mengumpulkan data ya, misalnya menggunakan angket gitu ya. Teknik pengumpulan datanya angket. Jenis instrumennya apa? Alatnya apa? Namanya juga angket gitu. Ada kalanya teknik dan instrumen itu namanya sama kawan-kawan. Kemudian teknik pengumpulan data wawancara itu instrumennya namanya adalah pedoman wawancara. Pedoman. Jadi kayak poin-poin dari wawancara itu namanya pedoman wawancara. Kalau kita melakukan pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan, nama instrumennya apa? Nama instrumennya adalah lembar pengamatan atau lembar observasi atau checklist gitu ya. Kalau tekniknya adalah dokumentasi, maka instrumennya namanya adalah pedoman dokumentasi gitu ya. Jadi ada yang namanya mirip-mirip gitu, ada yang sama, ada yang mirip-mirip, ada yang sedikit berbeda. Kalau misalnya tes ya, tes tulis misalnya, berarti instrumennya apa? Instrumennya adalah soal namanya. Kalau tes lisan, ya instrumennya apa? Rambu-rambu pertanyaan. Oke, jadi lebih paham ya antara data, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Alatnya apa? Gitu. Oke, ini sederhana, tapi kayaknya penting banget buat kawan-kawan. Terima kasih, semoga bermanfaat.